things. Fine as hell. Thick as fuck. Oh my god. That's my... Halo semuanya, balik lagi sama gue Sans. Dan kembali lagi seperti biasa di channel gue, Detroit ya. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan pada baik-baik aja. Jaga selalu kesehatan kalian. Jangan sampai sakit. Makan makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa juga minum suplemen. Kalau bisa minum madu ya. Dan jangan lupa berjemur di pagi hari, karena katanya sinar matahari bisa membunuh virus-virus. Sinar matahari pagi tapi bukan siang. Kalau udah tengah hari bolong ya lu bukan ngebunuh virus, malah ngebunuh elu gitu. Seperti biasa, marilah kita bergibah ria, bercanda ria, bersantai-santai ria, ya. Ria ricis, ya. Jadi kali ini gue bakal ngegibahin beberapa konten dari salah satu akun kesayangan kita, yaitu Kegoblokan Faedah. Jadi gue bakal nyari konten-konten dia di Twitter, karena sekarang gue baru bikin Twitter juga. Nih, lo bisa lihat gue punya Twitter ya, baru bikin juga gue cuy, baru bikin ya, jangan lupa di follow cuy, oke? Karena rasanya gue nyari-nyari di Instagram Explore gitu kayak ada yang kurang gitu. Kenapa nggak terlalu lengkap gitu cuy? Nggak terlalu lengkap Instagram Explore sekarang. Kenapa sekarang shitpost gitu kebanyakan di Twitter? Apa emang dari dulu gitu? Apa emang dari dulu ya? Cuman apa guenya aja ketinggalan zaman gitu? Karena yang gue liat di Instagram tuh sih TikTok semua coy. What the hell dude? Damn. Oke, langsung aja, nggak usah banyak bacot ya. Kita searching Kegoblokan Faedah cuy. Wih, 1 juta pengikut. Bukan ding. Oh, ini Instagramnya cuy. Instagramnya 1 juta pengikut. Oke, langsung aja ke video pertama ya. Daripada banyak bacot, langsung aja cuy. Langsung menuju ke video pertama kita. Gini loh, maksudnya virus corona itu kan udah dikasih tahu kan sama Kementerian Kesehatan, WHO, dan segala menteri-menteri kesehatan lainnya kan udah dikasih tahu kan sama dokter-dokter. Virus corona itu nggak nyebar lewat udara. Mereka nyebarin lewat sentuhan, cuy. Sentuhan sama bersin atau batuk gitu. Dan si mbaknya ini, entah sadar atau tidak sadar, dia ngecek suhu tubuh orang-orang yang datang ini kemana sih, datang kemana sih, gue nggak tahu lah ya. Pokoknya datang ke suatu mungkin acara gitu ya, soalnya kayak ruangan gitu loh cuy, kayak apa namanya, kayak aula, kayak balai gitu. Nah ini mbaknya ini ngecekin suhu tubuh orang, dipegang, literally dipegang. The hell dude. Maksudnya apa salahnya sih lo ngerogoh sedikit duit buat beli alat pendeteksi alat pendeteksi suhu itu, termometer itu apa sih namanya, termometer infrared itu loh. Ntar nih gue cariin nih cuy, tuh 200.000, maksud gue apa salahnya sih? Mungkin kalau misalkan itu emang balai desa, apa salahnya gitu loh, maksudnya kepala desa atau panitia penyelenggaranya tuh beli alat ini cuma 200.000. Lu kan dapat duit kan dari rakyat, dari masyarakat bayar pajak itu dapat duit kan. Maksudnya beli gini aja apa susahnya sih? Anjir, ini bangsat, sumpah kerat banget hidup nih orang. Ayo dipegang, dipegang. Maksudnya literally yang lu nggak mau kena corona ya, kalau misalkan salah satu dari orang ini kena corona ya lu tetep aja kena corona, goblok. Anjir, heran gue sama orang-orang ini cuy, gue kasih tahu ya, Indonesia label negara berkembangnya itu udah dicabut sama Amerika. Sekarang Indonesia tuh udah jadi negara maju di dunia. Kalau misalkan orang-orang yang kayak gini, gimana anjir, what the fuck mate? Sumpah gak paham gue, Amerika lihat Indonesia negara maju itu dari mana. No. Lo liat gak tadi gak ada yang nonjol gitu, tiba-tiba set ada yang nonjol gitu. Gue gak mau komentar karena nanti disebut body shaming. Juga gue gak mau komentar nanti menghina salah satu atau suatu komunitas. Jadi no komen ya, bukan ranah gue juga. So kalau misalkan lo mau komen aja, silakan di bawah ini. Oke, mantap. Lu jangan salah. Orang ini dia ikut Take Me Out di Jakarta. Orang kayak dia tuh bisa ikut Take Me Out Jakarta loh.
Anjir suara motor bangsat. Vespa. Dirimu. Set sudah cukup sampai di situ ya. Kita ulangi lagi, jangan sampai akhir ya, tolong, karena gue gak kuat ya. Nih tuh orang kayak gitu aja ikut take me out ya. Lo nih cowok-cowok sok ganteng ya, yang ngaku fuckboy, lo kalah sama dia. Lo yang mainannya cuman kafe tiap malam, yang berharap dapet pasangan gitu, kalah sama dia. Dia tuh ada usaha tuh, dia usaha cuy, usaha dia tuh sampai ikut acara kayak ginian. Sumpah gue sebagai cowok iri cuy, iri gue aja nggak bisa loh ikut kayak ginian. Ya sebenarnya ini ada audisinya sih, ya kan ada audisinya kan, tapi gue aduh gimana ya, anjir gue iri banget pak. Pengen gue juga ikut acara kayak ginian, gue pengen dapet jodoh bangsat. Aduh anjir fuck lah. Oh iya, bukan. Things that bother you never bother me. I feel happy and my heart living in the sunlight, loving in the... Aduh, boxer gue kelihatan lagi. Mbaknya kenapa sih? Sensasi itu udah habis apa gimana? Udah nggak ada cuan-cuan lagi dari TV apa gimana? Apa pengen ini lagi? Apa pengen diundang lagi sama TV? Anjir, ada ya tinggal tuh, kenapa sih ada? Kenapa sih tiap hari itu ada ya tinggal? Jangan lupa bahagia. Iya, gue tahu jangan lupa bahagia, tahu. Cuman videonya tolong yang ini dong, yang... Nah, ngomongin soal Mbak satu ini, ada salah satu video yang ngeganjel di pikiran gue. Nggak cuma di pikiran gue, di kehidupan gue anjing. Ada satu video dah pokoknya ganjel banget di hidup gue. Sampai gue scroll Instagram tuh ada ya videonya anak ini. Jadi si mbaknya ini itu bikin video klarifikasi tentang masalah hubungannya dia sama cowoknya dia. Yang dimana menurut gue klarifikasinya itu ya seolah-olah itu klarifikasinya berharap dia dapat invitation lagi dari TV masa kini, dapat invitation lagi dari YouTube artis masa kini. Itu loh yang nggak penting amat, yang dimana video klarifikasi dia tuh, yang semua video klarifikasi dia yang dia tonton itu, yang dia buat itu, sebenarnya kita udah tahu dari awal tuh, kita udah tahu semua yang dia katakan itu, kita dari awal udah tahu gitu. Jadi si Mbak Keke ini membuat video klarifikasi tentang hubungan dia sama Rio, yang setahu gue saat ini dua orang ini udah putus setelah sekian lama balikan lagi. Karena pernah putus kan, habis itu nyambung lagi, habis itu sekarang ini putus lagi nih. Dan si mbaknya ini bikin video klarifikasi. Dari apa yang gue lihat di video klarifikasinya ini, hubungannya dia sama Rio adalah settingan. Yang dimana kita sebenarnya udah tahu dari awal, tanpa dia kasih tahu pun kita udah tahu dari awal bahwa hubungan mereka itu settingan. Gue tahu, ya mana mungkin sih anjing, ya gue nggak tahu sih. Ya maksudnya sekelas seleb, ya mohon maaf jujur aja gue bilangnya mustahil. Seorang seleb pacaran sama mbaknya ini, gue bilang sih mustahil ya, mohon maaf cuy. Bukan maksud menyinggung, tapi ya gimana? Lo pasti sebagai netizen kan nyadar kan gitu loh. Maksudnya hubungan antara selebgram yang hidupnya glamor gitu sama orang biasa kayak Mbak Keke gini, ya kan? Iya dong, gue nggak salah dong pikiran gue. Nah terus Keke menjelaskan bahwa mamahnya itu difitnah sama Rio, katanya mamahnya yang membuat settingan hubungan mereka, yang dimana padahal yang membuat hubungan settingan ini adalah si Rio-nya itu sendiri. Terus juga katanya dari awal hubungan settingan ini udah dipersetujui oleh dua belah pihak, yaitu si Keke sama si Rio-nya gitu loh. Maksud gue gini loh coy, kalau misalkan udah ada persetujuan dari dua belah pihak, itu ngapain baper diputusin? Ngapain sakit hati gitu loh. Kan hubungan lo kan gak 100% real, iya kan?
Iya dong. Pertanyaan gue adalah apakah orang ini ngerti maksud dari settingan itu sendiri? Apa gimana? Menurut gue nih orang nggak ngerti gitu loh maksud dari settingan itu apa. Terus juga dia bilang bahwa dia tuh terlalu polos untuk menerima Rio dalam hubungan settingan ini. Yang dimana menurut gue itu bego sih. Terlalu polos untuk menerima hubungan settingan ini. Kan Rio kan udah bilang kan, ini ceritanya si Rio tuh udah bilang bahwa si Keke ini diajak sama Rio buat menjalin hubungan tapi settingan, bukan hubungan yang real. Tapi gimana ya kalau misalkan si mbaknya ini masih punya akal sehat, masih bisa mikir, ya kalau misalkan diajak kayak gitu dia ngapain mau? Kalau misalnya ujung-ujungnya sakit hati ini ya ngapain mau gitu. Dia bilang kalau misalkan dia sayang sama si Rio, tapi hubungan ini cuma settingan. Ya salah siapa? Kan hubungan settingan kan udah disetujui oleh dua belah pihak. Lo dalam perancangan kontrak ya. Kalau misalkan dua belah pihak udah setuju dalam misalkan suatu perjanjian jual beli, kalau misalkan ada gimana ya ngomongnya ya. Jadi misalkan dalam suatu perjanjian itu ada persyaratan atau hal-hal yang harus dilakukan, misalkan barang harus diterima dalam kondisi yang bagus. Kalau misalkan barang tidak diterima dalam kondisi yang bagus, perjanjian ini batal. Nah, karena dalam perjanjian itu barangnya harus diterima dalam kondisi bagus, otomatis si penjual ngasih barang ke pembelinya dalam kondisi bagus dong. Dan kalau misalkan barang itu rusak, ya berarti tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pembelinya lah. Ya bukan tanggung jawab penjual. Terus pembelinya ngapain baper kalau misalnya barangnya rusak karena pembeli itu sendiri? Kan gitu. Iya kan? Ya sama aja kayak ini. Maksudnya kalau misalkan dia udah tahu ini hubungan settingan bukan 100% real, terus misalnya hubungan ini bubar, ya udah ngapain sakit hati. Dan gue kenapa kesel ya sama dua orang ini. Ini kan ceritanya sahabatnya dia gitu loh. Tapi entah kenapa gue kesel anjing. Entah kenapa seolah-olah dua orang itu seakan-akan kayak minta Keke ini membuat diri mereka terkenal gitu. Seolah-olah mereka berdua ini memanfaatkan keterkenalannya si Keke dan sensasinya si Keke untuk menjadi terkenal. Aduh mau pansos aja kok harus nimbrung di video klarifikasi orang sih cuy. Heran gue. Keke, mbak Keke, kalau misalkan bikin video klarifikasi kan bisa sendiri gitu. Ngapain sih harus ada dua orang ini? Ini pasti dua orang ini pin pansos sama lu. Nyadar dikit, please lah. Kesel gue anjing. Terus juga maksud gue tujuan lu bikin video klarifikasi ini tuh buat apa? Biar nama lu naik lagi gitu. Biar nama lu naik lagi akibat putus ini. Biar televisi masa kini tuh ngundang lo lagi gitu. Atau cuan-cuan dari TV yang masuk ke lo ini udah makin nipis. Maksudnya lo tau gak sih kasus dia yang pertama kali putus? Yang dia ceritanya nih fit callan pakai live IG, ya live Instagram. Yang dimana itu tuh adalah sebuah hal privacy yang gak usah diumbar-umbar gitu loh. Ya elah, cuy. Nyari sensasi aja kok gini amat ya. Kan udah diciptakan Google Duo, udah diciptakan WA juga, Zoom sekarang lagi naik juga. Kenapa nggak pakai aplikasi itu aja? Itu kan privacy. Dan lu tahu nggak sih kalau misalkan lu nonton videonya mereka berdua nih yang lagi live di IG, itu ada orang yang nginstruksiin si kayak ini buat ngomong sesuatu gitu. Ada orang yang ngasih instruksi. Lu kalau percaya denger videonya deh. Ada, kalau nggak salah masih ada kata-kata seperti ini. Apa perlu aku kasih klarifikasi sama kamu? Kalau nggak salah itu kata-katanya. Itu jadi ada orang yang ngomong di belakang dan si mbaknya ini ngikutin omongan orang di belakang itu gitu. Ada apa dengan manusia-manusia ini? Ya Allah. Gue kadang suka kesel loh.
sama orang-orang yang terkenal karena sensasi. Maksudnya terkenal bukan karena skill atau karena karyanya, tapi karena sensasi. Gue kadang kesel. Ya emang sensasi adalah sesuatu yang mereka buat juga, tapi itu kan maksud gue kan konteksnya lain gitu. Lu paham sendiri kan, sensasi itu kayak apa ya? Kayak nyebelin anjing. Kayak nyebelin. Bahkan artis-artis pun, artis ya yang artis, maksudnya artis-artis yang bener-bener artis, yang bener-bener seniman, itu gue yakin kesel ngeliat orang-orang kayak gini yang terkenal dari cara mereka seperti ini gitu loh. Tiba-tiba dari entah berantah gitu langsung langsung mencuat namanya gitu loh. Padahal cuma dari sensasi, bukan dari misalkan katakanlah dari band atau dari acara lawak atau dari acara-acara talk show gitu deh, atau dia ngebuat sesuatu atau ngebuat konten gitu yang tapi kontennya yang bukan kayak gini gitu loh. Ya pasti orang-orang artis yang seniman gitu pasti kesel banget orang-orang kayak gini. Aduh, ada apa dengan dunia ini? Oh, bukan ada apa dengan dunia ini. Ada apa dengan orang-orang ini? Cuy. Ya udah deh, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah mau ngebuang-buang waktu lo dan mau ngebuang-buang kuota lo untuk menonton video ini, ya. Dan kalau misalkan lo suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalkan lo mau dapat video-video terbaru dari gue, ya. Oke, terima kasih semuanya udah nonton. Have fun semuanya, and always my friends, stay relax. Bye guys.